Ya, masalah nifak, yakni kufur udah selesai ya. Kufur udah selesai, sekarang nifak. Iya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Usalli wa sallimu ala al-mab'usi rahmatil alamin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Kita sudah sampai kepada nifak al-amali. Ya. Nifak ada dua. Nifak itu kemunafikan. Ya. Kita murojaah sejenak tentang an-nifak. Ya, dengan cepat. Pertama tentang definisi an-nifak. Nifak itu adalah ya ikhfa'u syai' wa igmaduhu. Ya, menyembunyikan sesuatu dan merahasiakannya. Itu arti nifak secara bahasa. Ya, menyembunyikan dan menyamarkannya. Ya, menyembunyikan sesuatu dan menyamarkannya. Adapun secara istilah syar'i, dia adalah izharul Islam wa ifa'ul kufri wa syarr. Menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran dan kejahatan dan keburukan. Ini arti kemunafikan. Arti nifak. Nifak itu sifat munafik. Ya, secara bahasa dia artinya menyembunyikan dan menyamarkan sesuatu. Itu arti nifak. Ya, nafaqa yunafiqu nifaqan. Munafaqah itu fiilnya gitu ya. Secara syar'i dia adalah izharul Islam, menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Ya, jadi ya sebenarnya dia kufur tapi disembunyikan, yang ditampakkan adalah apa? Islam. Ya, sehingga kecondongannya adalah kecondongan kepada kekufuran, bukan kepada Islam. Karena memang dia asalnya adalah kufur. Izharul Islam wa ifa'ul kufri wa syarri. Ya, menampakkan keislaman, bahwa dia seolah dia adalah Islam, dan menyembunyikan ya kekufuran dan keburukan. Yang kedua, nifak itu ada dua. Anwa'un nifak. Nifak itu ada macam-macam nifak, bahwa nifak nau'an, ada dua. Yang pertama nifak akbar, nifak besar. Ya, yang bersifat i'tiqadi. Ya, berarti terkait dengan apa? Keyakinan. Kemunafikan yang sumbernya adalah keyakinan. Ya, munafik dari sisi keyakinannya, i'tiqadnya. Yang kedua, nifak asghar amali. Kemunafikan yang bersumber dari amalannya. Jadi nifaknya itu nifak amalnya dia. Oh, ini amalnya amal orang munafik. Dia. Dan yang paling bahaya nifak, semuanya paling bahaya yang akbar. Syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar. Yang asghar amali gimana, San? Yang nifak asghar amali. Iya, jadi dia yakni kemunafikan yang bersumber dari amalnya. Jadi dia mengamalkan seorang itu yang dikatakan dia munafik amali, dia amalannya amalan orang munafik. Kalau dia bicara dia bohong, itu kan orang munafik gitu. Kalau dia berjanji dia menyalahi janji. Jika dikasih amal dia berkhianat. Itu nifak amal, yang akan dijelaskan tentang nifak amal. Ya. Yang paling berbahaya dan yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam adalah nifak akbar, i'tiqadi. Nah, itulah memang dia adalah asalnya orang kufur, orang kafir, cuma disembunyikan. Yang ditampakkan adalah Islam. Mafhum? Kemudian nifak yang pertama an-nifaqu i'tiqadi, nifak i'tiqad. Nifak yang bersumber dari keyakinan. Definisinya huwa an-nifaqul akbar alladhi yudhiru sahibuhu al-islama wa yubtinul kufra. Nifak akbar ya adalah nifak yang pelaku kemunafikan nifak akbar ini menampakkan Islam. Nifak yang Yang pelakunya
menampakkan Islam. Yang dia tampakkan adalah tampilan Islam. Pakaiannya pakaian Islam, ngomongnya ngomong Islam, ya. Bahkan tidak jarang mereka baca Al-Quran, baca hadis, apalagi orang munafik. Ya. Nifak akbar adalah nifak yang pelakunya menampakkan keislaman. Yang dia tampilkan adalah apa? Islam. Dan menyembunyikan kekufuran. Hadza huwa an-nifaq al-akbar. An-nifaqul akbar huwa an-nifaqul akbar huwa alladhi yudhiru sahibuhu al-islama wa yubtinul kufra. Ini an-nifaq al-i'tiqadi, nifaq i'tiqadi yaitu nifaq akbar. Nifaq yang bersumber dari keyakinan. Keyakinan orang munafik. Dan yang dia tampilkan, yang dia tampakkan adalah apa? Keislaman. Ya. Tapi yang ada dalam hatinya adalah apa? Kekufuran. Yang ditancapkan, dipendam dalam hati adalah kekufuran. Ya. Kemudian hukumnya mukhrijun minad din bil kulliyah wa sahibuhu fi dzarkil asfali minan nar. Hukumnya nifaq akbar ini, nifaq i'tiqadi ini mengeluarkan pelakunya dari agama Islam secara keseluruhan, bil kulliyah. Berarti tidak tersisa, keluar dari Islam. Ya, mukhrijun minad din bil kulliyah, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam bil kulliyah, dengan keseluruhannya. Wa sahibuhu fi dzarkil asfali minan nar, dan pelakunya berada di neraka yang paling dasar, kerak neraka. Ya, kemarin sudah dijelaskan juga tentang macam-macam nifak yang kedua ini. Yang pertama ini nifak i'tiqadi, nifak akbar. Ya, anwa'uhu sittatu anwa'. Jadi macam-macam nifak akbar, nifak i'tiqadi itu ada 6. Yang pertama takdzibur rasul, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan Rasul. Bahkan ngomongnya aneh-aneh orang munafik ini. Ini berarti ini tipe-tipenya gitu ya? Iya, tipe-tipenya sahih. Macam-macam orang yang berpenyakit nifak akbar, nifak i'tiqadi. Mendustakan Rasul. Berarti tidak mengimani Rasul. Itu kan kafir. Yang kedua, takdzibu ba'di ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan sebagian yang dibawa oleh Rasul, berarti Islam, syariat Islam. Mendustakan sebagian ajaran Rasul gitu maksudnya. Misalnya jilbab didustakan. Ya. Atau misalnya cadar didustakan sama mereka. Misalnya poligami didustakan. Atau yang lain. Itu nggak percaya. Iya, mendustakan berarti nggak meyakini, tidak membenarkan. Lawannya kan tasdih, nggak percaya. Orang yang mendustakan berarti nggak percaya dengan Rasulullah. Dianggapnya apa? Penyihir. Ya, orang gila kan, orang memusikin kayak gitu dahulu. Nggak percaya dengan Rasul, nggak percaya kalau Rasul itu adalah seorang Rasul, nggak percaya. Berarti cewek tuh kalau harus percaya harus ini yang poligami Ustaz ya. Kalau enggak itu wajib juga. Gitu ya. Orang musyrikin kayak gitu. Ya. Bahkan bahkan mereka menuduh bahwa Al-Qur'an itu adalah hanya buatan-buatan Rasul aja. Bukan enggak turun dari Allah gitu. Berarti kan dianggap Rasul pendusta. Kadzdzab. Karangan dari beliau gitu kan. Itu kan orang-orang kafir kayak gitu. Nah, orang munafik juga seperti itu. Orang munafik yang nifaknya akbar, maka macam yang pertama dia mendustakan Rasul. Yang kedua mendustakan syariat yang Rasul bawa, ajaran beliau. Yang ketiga bugdur Rasul, benci kepada Rasul.
Dia nggak mendustakan tapi dia benci. Ini sama aja. Benci kepada Rasul, benci kepada istri-istri beliau. Gitu. Benci kepada pribadi beliau. Yang keempat, bughdu ba'di ma ja'a bihi Rasul. Benci kepada syariat yang beliau bawa, syariat Islam. Nggak mendustakan tapi benci. Kan nggak boleh. Ya, misalnya kita belum bisa ngomong apa tapi nggak boleh benci. Gitu kan? Haji, umroh dibenci, sholat dibenci misalnya gitu. Benci sebagian syariat yang beliau bawa, sebagiannya, nggak semuanya. Sebagiannya aja udah munafik, apalagi semuanya. Yang kelima, ya, yang kelima, bughdu, ya, yang kelima apa? Al-masarratu, ya senang bin khifadi dini Rasul, bin khifadi dini ar-Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Mungkin belum harakat dulu kali ya, harakat dulu ya. Nomor 5 dulu senang. Nomor 5. Al-masarratu, rohnya tasdid. Al-masarratu bin khifadi dini Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Bin khifadi ya dini ar-Rasul, ar-Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Udah? Yang keenam, al-karahiyah. Enggak atas tit ya. Al-karahiyatu lintisari dinir rasuli. Al-karahiyatu lintisari dinir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini macam-macam nifak akbar, nifak i'tiqadi. Yang pertama, mendustakan Rasul, tidak beriman kepada beliau, ya, tidak mengimani beliau, menganggap bahwa beliau adalah pendusta. Nah, ini jelas kufur, kalau kayak gitu kufur. Nah, kalau memang munafik ini memang kufur. Yang kedua, mendustakan sebagian yang Rasul bawa, itu syariat beliau, didustakan. Yang ketiga, tipe yang ketiga atau macam yang ketiga, benci kepada Rasul. Yang keempat, ya benci kepada syariat yang beliau bawa. Bughdu ma ja'a bihi ar-Rasul. Ya kalau secara bahasa, ya benci dengan apa yang Rasul datang dengannya. Berarti kan yang beliau bawa maksudnya. Beliau datang dengan membawa apa yang Allah suruhkan kepada beliau. Ya, didakwakan kepada manusia. Ini loh, ya beliau mengajak kepada beribadah kepada Allah gitu kan, dan memintakan untuk sholat, zakat dan seterusnya. Mafhum? Yang kelima, senang dengan kelemahan agama Rasul atau kemunduran. Kalau agama Rasul kaum muslimin lemah, mundur, mereka senang. Inkhifad, ya, kemunduran, kelemahan, keterbelakangan agama Rasul, ya maka mereka senang, orang munafik itu. Ini tipe yang kelima. Yang keenam, al-karahiyah, benci, tidak suka, ya, tidak suka dengan kemenangan agama Rasul. Dengan kemenangan agama Rasul, mereka tidak suka. Ini dia, ya, nifak yang pertama. Jelas? Ustaz, tapi kalau yang munafik ini jatuhnya, dia udah beragama Islam kan ya, Ustaz? Ya kan sholat kan rapat itu kan supaya setan tidak masuk kan. Nah. Ada yang berkata dia itu
Ya, kalau misalnya rapat, misalnya nanti setan masuk, subat berarti kan setan ikut sholat gitu. Nah itu dia, itu ya, itu kan ngejek ya. Ejekan Ini dulu bisa, tuh ya. iya, Nah, ejek-ejekan. saya pernah Nah, dengar di medsos nah, itu bisa ya. jadi itu seperti mereka itu kan tadi asasnya. Kemudian Bagus mantan dong, ya. ketua PBNI itu kabarnya. Karena asasnya kan mereka pakai akal. Ketika ada dalil yang bicara tentang sesuatu hal, maka mereka tolak dengan akal. Mana masih iya kalau kita soal gini nanti ada setan, udah ajak aja salah, Iya. setan yang salah Iya, ya. Gitu. Ya bagus berarti kan ikut sholat gitu. Berarti kan ya prinsipnya karena nggak menerima hadis ya, menolak hadis. Itu kategorinya apa Ustaz? Ya bisa jadi ahli bid'ah. Harus aja. Iya, menolak sunnah, ahli bid'ah. Ya kalau sampai, jelas nolak Ustaz. ya kalau Kalau dia, sampai meninggal gimana? hah? Kalau sampai kayak dia menolak yang kayak gitu, Mm. sampai dibawa mati itu gimana itu? Dia mati dalam keadaan dia berada ke dalam kebitahan nanti Oh, kan gitu, kebid'ahan. dalam kebitahan. Oh, jatuhnya mau munafik. Iya, bid'ah itu kan nggak kafir, Iya. hanya maksiat aja ya. Tapi ya ada bid'ah yang sampai mengkafirkan gitu, misalnya mengatakan bahwa bid'ahnya Syiah ya. Syiah ya. Misalnya Al-Quran nggak asli, itu kan dia bisa mengkafirkan itu, bisa kufur bid'ahnya. Si apa sih yang punya Al-Quran sendiri? Iya, Rafidah ya. Rafidah Tunggu nanti yang masih dibawa sama Pak Imam Mahdi. ya kita sementara Ibu imam pakai itu ya. kita sementara pakai Al-Quran yang sekarang. Selanjutnya, ya sekarang an-nifaq al-amali. Ya, nifaq yang bersumber dari perbuatan. Artinya nifaq perbuatan. Ya, kemunafikan ya dari perbuatannya. Ya, an-nifaqu al-amaliyu wa fihi masailu. Pertama ta'rifuhu ya, definisi nifaq amali. Ta'rifuhu huwa amalu syai'in min a'malil munafiqina, min a'malil munafiqin ma'a baqa'il imani fil qalbi. Hadza huwa an-nifaq al-amali. Al-munafiqin Ya, naam. A'malu syai'in min a'malil munafiqina ma'a baqa'il imani fil qalbi. Hukmuhu, hukumnya la yukhriju minal millati, la yukhriju minal millah. Ya, la yukhriju minal millati, hukmuhu la yukhriju minal millati lakinnahu muharramun, lakinnahu ya muharramun wa min kabairidz dzunubi wa sahibuhu yakunu fihi imanun wa nifaqun. Wa idza kathura sara bisababihi munafiqan khalisan. Wa idza kathura sara bisababihi munafiqan khalisan. Ya, kita artikan dulu tentang hukum daripada nifaq amali, nifaq asghar. Bahwa dia tidak, ya nifaq ini, nifaq yang dengan jenis seperti ini, dia tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. La yukhriju minal millah. Ya, nifaq ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Berarti tetap muslim dia. Tetap muslim. Oh ya, tarifu dulu afwan. Ya, tarifu dulu ya, baru hukumnya. Tarifuhu definisinya huwa amalu syai'in min a'malil munafiqin, yaitu melakukan, mengamalkan sesuatu dari amalan-amalan orang munafik. Ya, mengamalkan sesuatu, mengamalkan berarti melakukan. Mengamalkan sesuatu dari amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan orang munafik. Ya.
dengan tetapnya keimanan di dalam hatinya. Ma'a baqa'il imani fil qalbi, dengan tetapnya iman, berarti imannya tidak hilang. Ma'a arti diartikan dengan tetapnya keimanan di dalam hatinya. Itulah nifaq amali, mengamalkan amalan-amalan ya sesuatu dari amalan-amalan orang munafik ya dengan tetapnya keimanan yang dengan tetapnya keimanan masih ada dalam hatinya, dengan tetapnya keimanan dalam hatinya gitu ya, maksudnya gitu. Mafhum? Berarti apa? Masih muslim. Hanya saja perbuatannya perbuatan orang munafik. Dia mengamalkan atau mengucapkan sesuatu yang memang bersumber dari orang munafik, yang hal itu adalah memang amalannya amalan orang munafik. Amalannya amalan-amalan orang munafik. Kemudian hukumnya la yukhriju minal millah, tidak mengeluarkan pelakunya dari agama, akan tapi dia diharamkan. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram. Wa min kaba'iri dzunub, dan termasuk dosa besar. Berarti nifak itu bagian dari dosa besar. Nifak amaliyah. Dan ini termasuk dosa besar. Wa sahibuhu yakunu fihi imanun wa nifaq. Dan pada diri pelakunya ada keimanan dan ada kemunafikan. Campur. Pada diri pelakunya ada keimanan dan ada kemunafikan. Pada diri pelakunya ada keimanan dan ada kemunafikan. Wa idza kathura shara bisababihi munafiqan khalisan. Jika telah menjadi banyak kemunafikannya, maka dengan sebab itu dia akan menjadi munafik yang murni. Ya. Kalau sudah menjadi banyak kemunafikannya, maka dia dengan sebab itu akan menjadi munafik yang murni.